Halo semuanya, selamat datang di Jenius Matematika bersama saya Didik. Kali ini saya akan bahas soal-soal limit trigonometri kelas 12 IPA ya. Saya akan bahas dengan cara-cara saya sendiri, dengan cara konsep-konsep mudah yang dapat dipahami dengan cepat. Bisa jadi satu soal itu bisa 3 sampai 5 detik saja. Syaratnya kalian harus bisa dulu cara menghitung trigonometrinya. Misalkan menghitung sin 30, cos 45, tan 210 itu berapa, kalian harus bisa hitung itu dulu, karena nanti kalau kalian nggak bisa ngitung ini atau nggak lancar nanti akan terkendala. Oke, langsung saja bagaimana tipsnya, saksikan terus videonya. Ya, hari ini kita belajar limit trigonometri. Ini adalah materi kelas 12 semester 1. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum belajar limit trigonometri, kalian harus bisa dulu bagaimana cara menghitung trigonometrinya. Misalkan sin 45 itu berapa, cos 210 itu berapa, tan 300 itu berapa, kalian harus bisa. Nanti kalau ini belum bisa, belajar yang ngitung trigonometrinya dulu, baru belajar yang limitnya. Karena nanti di sininya akan terkendala nanti, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menentukan nilai sebuah limit? Ya, menentukan nilai sebuah limit itu yang pertama harus kita substitusikan. Jadi nilai dari limit itu kita substitusikan, dimasukkan ya, nilai limitnya dimasukkan. Nah, dia nanti akan menghasilkan dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tentu. Nah, bentuk tentu ini adalah merupakan jawaban dari limit, gitu ya. Jadi jawaban dari limit itu ya bentuk tentu ini. Seperti apa bentuk tentu itu? Bisa 0, terus bisa konstanta, terus bisa tak hingga. Nah, kapan dia 0? Kalau dalam limit suatu konstanta dibagi tak hingga itu adalah 0, atau 0 dibagi konstanta itu adalah 0 jawabannya. Kalau konstanta tahu ya, konstanta itu adalah sebuah angka. Nah, kapan dia tak hingga? Saat konstanta dibagi dengan 0 maka akan menghasilkan tak hingga. Lah 0 konstanta tak hingga ini merupakan adalah jawaban limit. Nah, tapi nanti jika disubstitusi kok menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu yang gimana? Nah, bentuk tak tentu tuh ya kalau menghasilkan 0 per 0, terus tak hingga per tak hingga, terus tak hingga kurangi tak hingga, mungkin bahkan 0 kali tak hingga. Ini adalah bentuk-bentuk tak tentu. Ini bukan jawaban limit. Ya. Jadi nanti kalian kalau menghitung kok 0 per 0, ini bukan termasuk jawaban limit. Bukan jawaban limit. Nah, terus gimana? Nah, kita ubah supaya nanti bentuknya menjadi bentuk tentu. Begitu. Nah, karena ini adalah yang kita pelajari limit trigonometri, maka ya kita khusus belajar limit trigonometri. Saya punya tipsnya begini. Tips ya. Nah, kalau misalkan kita punya sin kotak, katakan sudutnya saya anggap kotak, maka sinnya ini nggak dianggap. Dia kotak. Langsung aja dijawab kotak gitu. Kalau misalkan punya tan kotak, maka tannya juga nggak dianggap. Jadi hasilnya adalah kotak. Kalau 1 min cos kotak, nah ini jadi dihafalin setengah kotak kuadrat. 1 min cos kotak itu jadinya setengah kotak kuadrat. Kalau hanya cos kotak, ya ini tinggal diputer, tukar tempat aja. Jadi 1 dikurangin setengah kotak kuadrat. Nah, ini cara ini bisa dipakai, konsep ini bisa dipakai kalau kotaknya atau sudutnya itu sama dengan 0. Jadi nanti kalau nggak 0 berarti nggak bisa pakai ini ya. Ingat batasannya begitu. Nah, sekarang kita terapkan aja ke soalnya. Nah, nilai limit x mendekati 0, 1 min cos 4x per x kuadrat itu berapa? Ini saya tulis di sini tadi tipsnya. Nah, yang pertama nilai limit itu harus disubstitusikan dulu. Jadi 0-nya harus dimasukkan dulu gitu ya. Jadi kalau ini ada x-nya 0, 4 kali 0, ini adalah 0, ini adalah 0 ya. Nah, 1 min cos 0. Cos 0 itu kan 1. Berarti kan 1 min 1 per 0 kuadrat. Ini hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu yang nggak boleh. Berarti kan harus dirubah ke bentuk tentu. Nah, 1 min cos kotak kita kan punya ini. Ini 1 min cos kotak hasilnya setengah kotak kuadrat. Itu kalau kotaknya adalah 0. Kotaknya itu yang ini. Kotak itu sudutnya ini. Nah,
Apakah ini sudutnya 0? Ya jelas 0. Kan 4 kali 0 X-nya 0. Jadi boleh dong pakai ini. Nah, sehingga gimana jawabannya? Ya B, karena berarti yang atas itu menjadi setengah kotak kuadrat. Kotaknya yang ini. 4x kuadrat per x kuadrat. Udah, tinggal hitung aja. 2 ini 16x kuadrat per x kuadrat, ini coret. 16 kali setengah 8. Maka jawabannya adalah yang E. Begitu. Paham ya? Jadi syaratnya harus sudutnya 0 dan kita substitusikan dulu. Oke, yang ini limit dari x mendekati 0 1 min cos 2x per 2x kali sin 2x. Nah, sekarang kita cek sudutnya, kita masukkan 0. Ini jelas 0 ya. 2 kali 0 0, ini 0. Berarti yang bawah adalah 0. 2 kali 0 0. Cos 0 adalah 1 1 kurangi 1 0. 0 per 0 nggak boleh juga. Nah, karena sudutnya kotaknya ini 0, maka kita bisa menggunakan tipsnya ini, gitu. Maka sama dengan gimana yang atas? 1 min cos kotak berarti pakai ini. Setengah kotak kuadrat setengah 2x kuadrat per, nah yang bawah 2x-nya ini tetap, sinnya kan nggak dianggap. Kalau ada sin kotak kan sinnya hilang, tinggal kotaknya aja. Kotaknya adalah 2x. Ya sudah, ini berarti kan setengah ini 4x kuadrat. Yang bawah juga 4x kuadrat. Ini hilang deh. Jawabannya adalah setengah. Maka yang D. Gampang ya? Lanjut. Nah, ini sama. Ini saya udah ngecek ya. 0 per 0 ya. Jadi langsung ya. Seperti tadi ya. Maka yang atas ini jadinya setengah 2x kuadrat per setengah ini 4x kuadrat. Udah coret setengahnya. Ini jadinya 4x kuadrat, yang bawah 16x kuadrat. Udah dicoretin, ketemunya adalah 1/4. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini sudah saya cek juga 0 per 0 ya. Nanti kalian cek sendiri ya, 0 per 0. Nah, di sini adalah cos kotak. Lihat, cos kotaknya ini 0 ya. 4 kali 0 kan 0. Ini juga 3-nya 0. Nah, cos kotak jadi apa di sini? Mana cos kotak? Oh, jadi ini 1 min setengah kotak kuadrat. Jadi yang cosnya ini kita ganti menjadi dalam kurung ya. 1 min setengah kotak kuadrat. Kotaknya adalah 4x kuadrat. Nah, karena ini sin-sinnya nggak dianggap, jadi 3x. Per berapa? 5x. Udah, ini x-nya hilang. Nah, tinggal kamu masukin aja. 1 min 1 min setengah 4 kali 0 kuadrat. Gini kan? Per 5. Udah, ini kan 0 ini hasilnya. Berarti jawabannya adalah 1/5 yang D. Oke, gampang ya. Next. Nah, ini kalau dimasukkan juga 0 per 0. Saya udah ngecek, nanti kalian cek juga. Sudutnya 0. Ini 5 kali 0 juga 0. Nah, maka sinnya nggak dianggap. Ya sudah, sama dengan berapa? X ditambah 5x per 6x. Berapa ini? 1 ya, 6x per 6x. Oke, next. Nah, limit x kuadrat min 6x plus 9 per 2 min 2 cos 2x plus 9. Nah, ini juga sama. Kalau kita masukkan, ini hasilnya 0 per 0. Sudah. Nah, jadi gini, teman-teman. Kalau ini kita bisa pakai turunan ya. Cuma saya ajari dengan pemfaktoran. Kalau di limit ini, x-nya mendekati min 3, maka ini dipindah ke kiri. Seolah-olah kita pindah ke kiri. Jadinya x plus 3. Begitu. Nanti kalau x mendekati plus 3, beda ke kiri jadi x min 3. Nah, triknya, jadi x plus 3 ini nanti harus ada di atas, harus ada di bawah, harus ada di pembilang, harus ada di penyebutnya. Oke, jawab ya. Jadi ini kita faktorkan, x plus 3 begini. Nah, bagi kamu yang susah memfaktorkan, sebenarnya tinggal cukup gini aja. X kali berapa ini? Kali berapa ini? Supaya jadinya x kuadrat. Oh, dikali x, gitu kan. 3 dikali berapa supaya hasilnya plus 9, ya plus 3 begitu. Nah, yang tengah nggak usah dicek, pasti sama gitu ya. Sebenarnya soal limit itu kita sudah dibantu nih limitnya ini. Nah, ini ada 2, duanya saya keluarkan jadi 2, 1 min cos 2x plus 6 begini. Nah, udah ketemu nih, ini biarin aja yang atas nih, x plus 3, ini x plus 3 terus kemudian per 2, 1 min cos kotak kan, berarti tadi apa? Setengah kotak kuadrat ini dalam kurung, atau nggak usah dalam kurung boleh deh,
setengah kotak kuadrat, kotaknya ini 2x plus 3 kuadrat, plus 6 deh ya, plus 6. Nah, sama dengan ini kan habis. Ini x plus 3, ini x plus 3, begitu. Ini kalau misalkan kuadrat kan boleh ditulis 2 kali ya. 2x plus 6, terus di sini juga 2x plus 6, begini. Nah, terus sama dengan yang atas biarin aja. X plus 3, ini juga x plus 3. Nah, yang bawah ini, kan tadi kan X plus 3 ini harus muncul di atas, harus muncul di bawah. Yang di atas sudah muncul dia. Yang di bawah ya dibikin aja X plus 3. Nah, di sini kan ada 2X. Supaya jadi 2X gimana? Kalikan 2. Yang belakang gimana? Nggak usah dicek, pasti sama. Begitu ya. Ini juga sama X plus 3. Terus, supaya jadi 2X kali 2. Udah, ini kan habis. Ini habis. 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Jadi soal yang kelihatannya susah itu akan menjadi gampang. Oke, next. Ini juga sama ya, udah saya cek ini 0/0. Nanti kalian cek juga. Kalau ada sin-sinnya nggak dianggap. Ya sudah, berarti di atas adalah 2x kali 3x. Yang bawah jadinya 1 min cos ini setengah kotak kuadrat. Setengah ini 6x kuadrat. Nah, berapa ini? 6x kuadrat per setengah ini 36x kuadrat. Coret ya. Dapat berapa? 66 kali setengah 3. Berarti jawabannya adalah 1/3. Gitu. Next. Nah, ini juga sama. Ini 0/0, maka dia nggak dianggap, sinnya nggak dianggap ya. Nah, lihat. Ini kan x mendekati 0. X mendekati 2. Seolah-olah 2-nya itu kita pindah ke kiri. Jadi gimana? Jadi x min 2. Nah, x min 2 ini harus muncul di atas, harus muncul di bawah. Begitu. Yang di atas sudah muncul belum? Sudah muncul. Tinggal munculin aja di bawah. Tulis saja x min 2. Begini. Nah, sekarang x kali berapa supaya jadi x kuadrat? Kali x. Min 2 dikali berapa supaya jadi plus 2? Min 1. Ini hilang. Nah, ingat teman-teman, kalau ini habis itu 1 ya. Bukan 0. Tinggal x-nya kalau masukkan 2. Berarti 2 kurangi 1. 1 per 1, 1. Jawabannya E. Begitu. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini kalau dimasukkan adalah 0/0. Sinnya nggak dianggap. Nah, ini udah x-nya dicoret. Udah, kalau x-nya udah dicoret, udah habis ini. Nggak masalah ini. 2-nya dicoret sini. Jadinya 6 per, tinggal masukin aja. 0 kuadrat, 2 kali 0 min 3. Berarti sama dengan berapa? 6 per min 3. Hasilnya adalah min 2C. Itu ya. Nah, nomor 10. Ini kalau saya masukkan 0/0, maka tannya nggak dianggap. Cosnya ini, cos kotak jadi apa? 1 min setengah kotak kuadrat. 1 min, sama dengan ya. Salah. 1 min setengah kotak kuadrat. Nah, karena ini depannya ada min, ini dalam kurung aja biar aman. 1 min setengah kotak kuadrat. 5x kuadrat per ini x kali 2x. Ya sudah. Ini sama dengan berapa? 1 min setengah x kuadrat. Ini min 1. Ini 25 ya. Min dengan min plus ya. Plus setengah ini 25x kuadrat. 25. Nah, satunya kan hilang ini. Ini pernya lupa. 2x kuadrat sama dengan, jadi karena ini sama penyebut 2, jadi benar-benar tulis gini aja biar nggak bingung. Ini min 1 atau min x ya. Ini plus 25x kuadrat per 2x kuadrat. Begini ya, guys. Nah, sama dengan, berarti kan min 24 itu. Ini kan min 24 per 2, berarti kan 12x kuadrat per 2x kuadrat. Maka hasilnya adalah 6. Paham ya?